Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk menghindari kerumunan, menghindari keramaian. Maka itu selama Ramadan ini kita banyak di rumah berinteraksi dengan keluarga. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Tentu banyak sekali. Yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran." Sinarilah rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Jangan sampai rumah kita itu dianggap seperti dengan kuburan, sunyi, hampa. Tetapi kalau rumah kita bersinar dia dengan bacaan Al-Quran, itu rumah yang barokah. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka itu inilah kesempatan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Usahakan khatam paling tidak 1 kali dalam 1 bulan itu. Jadi setiap hari baca 1 juz, ya. Jadi kalau 10 lembar dalam 1 juz itu kita bisa bagi satu waktu, di maghrib 2 lembar, di isya 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maka lengkap dia 10 lembar 1 juz. Besok begitu lagi. Upayakan lebih, karena kita nanti ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa tidak sempat membaca, maka jangan sampai terpatok dengan 2 lembar saja. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan tiba, malaikat Jibril selalu datang. Maka Nabi bertalaki itu berhadapan-hadapan seperti kita belajar dengan seorang guru. Jibril menyimak bacaan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang Al-Quran diwahyukan kepadanya, diturunkan kepadanya pun selalu tadarus membaca Al-Quran ketika Ramadan tiba. Apalagi kita, seharusnya lebih lagi bersungguh-sungguh. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan, ya, karena kita diproteksi jangan banyak keluar rumah. Ketika kita di rumah, kita bersedekah. Bersedekah dengan siapa? Dengan tetangga. Tetangga itu penting, saudaraku. Orang yang pertama kali tahu keadaan kita kalau kita ada masalah, tetangga. Ada tertimpa sebuah kejadian, gitu ya, ada satu kemalangan, tetangga kita yang pertama kali menolong. Maka itu hidup bertetangga itu harus kita jaga. Maka itu kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jibril itu berulang-ulang datang pada Rasulullah SAW memesankan pentingnya umatmu yang Muhammad agar berbuat baik dengan tetangganya. Sampai kata Nabi dalam sebuah hadis dikatakan, "Aku mengira," kata Nabi, "bisa saja nanti antara satu tetangga dengan tetangga yang lain saling mewarisi." Betapa Jibril ulang-ulang, ya, untuk mengingatkan berbuat baik dengan tetangga itu. Sehingga Nabi mengatakan, "Al-jar qabla dar." Apa maksudnya? Tetangga sebelum rumah. Sebelum kita membuat rumah, sebelum kita membeli rumah, lihat kiri kanannya. Apakah dia bisa menambahkan ketaatan kita kepada Allah atau justru sebaliknya? Itu pentingnya bertetangga. Maka itu di antara bersedekah itu adalah bersedekah pada tetangga. Tradisi kita zaman orang tua kita dulu, ya, mengantar buka puasa, kita masak kolak pisang hari ini diantar ke sebelah kanan, dibalas berupa pecel, ya kan? Biasa begitu. Dengan satu kolak yang sepiring tadi, antar ke sebelah kiri lagi kolak dari sepiring, dibalas berupa cendol, mau begitu kan? Nah, sampai 2-3 macam makanan yang ada di rumah kita. Kenapa? Karena kita bersedekah. Nah, sedekah itu kata Rasulullah SAW akan menimbulkan mahabbah, menimbulkan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Tahadu tahabbu.
saling memberilah kalian, ya. Maka dari saling memberi itu akan menimbulkan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Maka itu meskipun kita tidak kemana-mana, kita juga bisa tetap melakukan ibadah di antaranya tadi dengan bersedekah. Yang ketiga, karena kita tidak kemana-mana, maka kita jadikan rumah kita sebagai majelis taklim. Kita jadikan rumah kita sebagai madrasah. Kitalah sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, menjadikannya hidup rumah itu dengan kegiatan-kegiatan bersifat keagamaan, saling membantu satu sama lain, mengajarkan, mendidik anak tentang kehidupan. Apalagi sekarang anak-anak libur sekolah, mari kita buka kembali pelajaran-pelajaran. Boleh jadi pelajaran sholat yang kita terima 30 tahun yang lalu ketika kita masih kecil, itu pula yang kita amalkan hari ini. Maka itu teruslah kita belajar, ya. Apalagi hari ini dengan teknologi yang canggih, kita bisa mendownload buku-buku terbaik, bisa mendengar ceramah-ceramah yang baik dari para ustadz-ustadz yang berkualitas. Maka itu meskipun kita tidak hadir ke masjid, ke majelis taklim, tapi kita jadikan rumah kita sebagai majelis taklim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.